Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Apa kabar Ibu, Bapak semua? Mudah-mudahan Alhamdulillah, selalu Pak Guru. Alhamdulillah. Bagaimana suara saya terdengar? Jelas, Pak Guru. Jelas. Jelas. Ini sepertinya ada sedikit gangguan di suara. Mudah-mudahan tidak menjadi penghalang yang berat sehingga pembelajaran kita pada kesempatan kali ini bisa berjalan dengan lancar, optimal, sehingga kita meraih apa yang kita harapkan bersama. Ibu-ibu, bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu, mari kita bersyukur untuk seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat sehat, sempat. Ini yang bisa kita isi dengan kebaikan adalah nikmat yang luar biasa nilainya bagi kita semua. Mudah-mudahan istiqomah menjadi bagian dari karakter kita, istiqomah dalam kebaikan menjadi karakter kita sampai akhir hayat kita bersama. Selanjutnya, mari kita sampaikan doa keberkahan, doa rahmat kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi Mulia, Nabi Muhammad SAW, yang sekarang ini di banyak tempat, di mana-mana kita amati masyarakat sedang berusaha ya, menunjukkan cinta kepada beliau. Ini bulan mulia di mana beliau lahir ke muka dunia ini dengan memperingati kelahiran dalam rangka untuk mengenang kebaikan-kebaikan, perjuangan, serta nilai-nilai yang beliau tanamkan di dalam kehidupan. Ya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi bagian dari tanda cinta kita bersama kepada beliau, sehingga ini akan memudahkan kita dikenali di akhirat kelak sebagai umat yang taat berhak mendapatkan syafaat. Amin ya Rabbal Alamin. Baik ibu-ibu, bapak sekalian, ini kebahagiaan kita pada hari ini kita genapkan dengan lanjutkan pelajaran kita yang insya Allah kita akan masuk pelajaran yang ke-23. Untuk itu mari bersama kita awali pembelajaran kita pada hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, ibu-ibu, Bapak sekalian, pada pelajaran kita yang sebelumnya 22 apa inti pembahasannya ibu-ibu, Bapak sekalian? Jamak ya, jamak. Iya. Jamak. Iya, pada pelajaran kita sebelumnya yang ke-22 kita membahas tentang mufrad jamak ya. Mendalami 3 jenis jamak dalam bahasa Arab. Pelajaran yang ke-23 ini ibu-ibu, nah, Bapak sekalian, ini kalau kita lihat dari judulnya, apa judulnya? Ad-darsus tsalits wal 'ishrun. Ad-darsus tsalits wal 'ishrun. Apa judulnya? Hadirun. Iya, judulnya Hum Hadirun. Ini adalah ya versi jamak untuk domair. Kalau lihat dari judulnya ya ibu-ibu sekalian, ini adalah versi jamak untuk domir yang dulu kita pernah belajar. Pada pelajaran kita yang sebelumnya ya kan ada huwa hadirun, huwa hadirun. Nah, ini akan berkembang lagi ini menjadi hum hadirun. Jadi sekali lagi ibu-ibu, nah ini sebagai pengantar awal bahwa pelajaran 22 dan 23 ini berkorelasi, berhubungan dalam hal bahwa
kedua pelajaran ini memfokuskan diri pada bentuk jamak. Hanya saja kalau kemarin kita belajar ada jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, apalagi yang satu? Jamak taksir. Jamak taksir. Ditambah lagi itu ya ada ibu-ibu apa sekalian ada 5 konsep dasar, pemahaman dasar, ilmu dasar terkait dengan jamak. Yang tadi itu jamak taksir, jamak muzakkar salim, jamak muannats salim. Kemudian untuk keempat lima jangan lupa tentang jamak lil akil dan jamak lil ghair akil. Nah, ini 5 nih dipegang nih langsung gitu ya. Ini biar semangat gitu. Jadi coba Bu Sur angkat tangannya, Bu Sur. Yang pertama apa? Pertama apa? Jamak. Jamak taksir. Yang kedua? Jamak taksir. Jamak. Ayo mainkan jarinya. Yang pertama? Jamak taksir. Yang kedua? Jamak muzakkar salim. Salim. Yang ketiga? Jamak muannats salim. Yang keempat? Akil, lil akil sama goril akil. Iya, baik. Pegangi itu ya. Pokoknya kalau Bu Suryana nih udah punya pegangan ini. Kalau bicara tentang jamak bahasa Arab 5 gitu. Kok bisa banyak Bu Sur? Ya ada maksudnya. Kalau orang lain cuma 3, Bu Suryana 5 gitu. Kan keren itu. Kalau fikih jamak mau jamak takdim, jamak takhir aja. Kalau kita udah 5 gitu ya. Ya, konsep dasar terkait dengan jam. Baik, ibu-ibu Bapak sekalian, mari kita kaji bersama ya, kita kaji bersama pelajaran kita pada kesempatan kali ini, pelajaran ke-23. Yuk, mari kita mulakan ya dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an rahmatika ya arhamar rahimin. Langsung saja ini kami berikan kesempatan kepada ibu bapak untuk melatih kemampuan membaca dalam arti yang pertama yaitu melafalkan terlebih dahulu. Oke. Silakan nomor 1 siapa? Bu Suryana silakan. Saya dulu dah. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsus salisu wal isruna hum hadiruna Muhammadun wasalimun wasa'idun tolabatun fil jamiati. Iya, bagus. Berikutnya nomor 2. Siapa? Bergantian. Yang lain ya. Gantian. Bambang. Pak Bambang silakan. Pak Pangguru. Bismillahirrahmanirrahim. Hadiruna fil jami'ati. Fil jami'ati. Oke, bagus. Berikutnya nomor 3. Ya, Ros. Waqad hadara ustadzuhum qabla dzalika faqala lahum hal antum musta'iduna litalaqqil muhadarati. Bagus. Berikutnya. Na'am. Nahnu musta'iduna ya ustazu. Iya, bagus. Berikut kembali Bu Suryana. Walaila wa faridatu wa aminatu talibatun fil jami'ati aidon wa hunna hadiratun fil jami'ati. Oke, bagus. Berikutnya.
Fasa fasa'alahunna ustaduhunna hal antunna musta'iddatun litalaqi dalam muhadarati. Iya, berikutnya. Naam. Nahnu musta'idatun. Iya, berikutnya. Fa'alqal mudarrisul muhadarata alaihim. Iya, terus. al 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 mudarrisu waqifun amamat amamat tol tol tolabati wat tolibati hum jalisuna. Terus masih. Oh, wahunna jalisatun alal karosi. Iya, oke bagus. Berikutnya. Qala al-mudarrisu ba'da intihai al-muhadaratin antum raji'una ilal illa buyutikum wa antunna raji'atun ila buyutikuna. Oke, bagus. Berikutnya nomor 12. At-talabatu sam'an wa ta'atan ya ustadu. Lakin buyutuna ba'idatun. At-talibatu amma manaziluna faqaribatun ya ustadu. Oke, bagus. Alhamdulillah. Ini overall, nah bentuk overall. Ini secara keseluruhan aman. Ini Aman. menunjukkan bahwa kita punya harapan semakin besar. Kita mampu. Ya, kita mampu. Ya, kita bisa membaca teks bahasa Arab. Nah, secara umum kita bisa membaca teks bahasa Arab. Hanya saja ini sedikit saja terdengar ada yang belum pas. Yang pertama dalam hal panjang pendek. Ini kelihatannya karena apa? Karena kebiasaan kita orang Indonesia yang kalau bicara itu nggak pernah ada tertanam dalam benak kita ini. Kalau saya menyebut sebuah kata ini, bagian ini nih yang agak saya panjangkan gitu dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, sehingga begitu kita membaca teks bahasa Arab, pemahaman dasar itu tidak langsung bisa, ya, pemahaman semacam itu tidak langsung pas, atau kita tidak langsung ingat bahwa kalau bahasa Arab panjang pendeknya harus langsung diingat, langsung dipraktikkan. Tapi itu sedikit tadi, itu sedikit ya, sedikit. Dan yang bertasdid itu yang kedua, tadi yang bertasdid yang kedua. Nah, baik. Mari kita lihat ibu-ibu apa sekalian. Ini luar biasa nih. Yang menyusun materi kita ini luar biasa. Luar biasa dalam hal apa? Ini materi seperti ini kita tidak temukan di dalam buku-buku yang disusun oleh yang penulis bahasa Arab gitu. Kenapa ini? Ini ciri khasnya. Berasa betul ini ciri khas orang Indonesia. Kalimat-kalimat disusun ini dalam konteks Indonesia. Ini menceritakan tentang apa? Ini tentang suasana perkuliahan. Nah, udah naik kelas nih sekarang, perkuliahan.
Nomor 1 diinformasikan ini tentang mahasiswa apa mahasiswi? Nomor 1. Mahasiswa. Siswa. Mahasiswa atau mahasiswi? Mahasiswa, Bu. Ini banyak apa satu orang mahasiswa? Banyak. Banyak. Banyak, Pak. 3 orang. Mm-mm. 3 orang sini. Mana kata yang menunjukkan bahwa mahasiswanya banyak? Ini Tolabatun. tolabatun. Iya. Tolabatun. Nah, ini tolabatun. Nah, ini semakin menegaskan dalam pemahaman kita bahwa yuk kita mengatakan mahasiswa tolabatun berarti gitu ya bahwa tidak semua tak marbutoh itu menandakan Muannas. mu'annas. Bisa jadi tak marbutoh itu menandakan Mudzakkar. Muzakkar. Banyak. banyak. Nah, Banyak. Ya. menandakan banyak untuk yang mudzakkar. Banyak. Ya, banyak untuk mudzakkar. Tolabatun. Siapa saja mahasiswa yang dimaksud? Salim, Muhammad, Muhammad, Salim, Salim, Said. Itu. Karena itu tadi Bu Suryana bacanya bagaimana tadi nomor 1 ini? Muhammadun. Terus Wasalimun. terus. Wasalimun. Nah, terus. Wasaidun. Nah, di situ kayak Limun. begitu tadi itu. Wasaidun. Nah, itu tuh yang saya maksud kayak tadi itu. bintang satu. Said. Nah, itu yang saya maksud tadi itu. Aturan. Ada yang efek dari bahasa Indonesia. Muhammadun, enak tuh. Wasalimun, enak tuh. Wasaidun, enak tuh bahasa Indonesia. Tapi bukan begitu. Nah, gitu. Wasaidun. Wasaidun. Oke. Mereka semua ya tadi 3 orang tadi diceritakan di sini adalah mahasiswa ya. Mahasiswa gitu ya. Kalau mahasiswa ini kalau siswa belajarnya di sekolah. Apa bahasa Arabnya sekolah? Madrasah. Madrasah. Kalau mahasiswa belajarnya di mana? Jami'ah. Universitas. Di Al-Jami'ah. Jami'ah. Al-Jami'ah. Jami'ah. Nah, coba ibu-ibu, bapak sekalian. Al-Jami'ah, kalau tidak pakai tak marbutoh, itu bacanya apa? Al-Jami'. Jami'un. Al-Jami'. Al-Jami'ah, kalau tidak ada tak marbutohnya, maka yang tersisa Al-Jami'un. Al-Jami'. Al-Jami. Kalau Jami'. ibu-ibu, bapak dengar Al-Jami, itu ingatannya kemana kalau Al-Jami? Masjid Jami'. Bagus itu. Masjid Jami. Apa hubungannya Pak Guru? Itu mengisyaratkan bahwa dalam sejarah Islam, cikal bakal berdirinya universitas itu bermula dari masjid-masjid seperti itu. Oh iya. Ini contoh konkret yang sekarang kita bisa saksikan itu Al-Azhar di Mesir. Iya. Jadi Al-Azhar itu punya 2 sejarah. Al-Azhar jami'an wa jami'atan katanya. Al-Azhar dalam konteks sebagai masjid raya, dalam konteks sebagai universitas. Karena itu yang namanya bahasa itu ada kaitannya dengan sejarah, ada kaitannya dengan budaya. Asal mulanya. Ya. Kalau kita orang Indonesia menyebut Al-Jami'ah apa? Jamaah. Bukan, universitas kalau kita. Orang Indonesia menyebut Al-Jami'ah itu dengan universitas. Mengisyaratkan apa? Mengisyaratkan kita itu nggak punya gitu. Karena niru dari bahasa Inggris. Iya, universitas. Karena kita nggak punya. Nah, tapi kalau bahasa Inggris, kenapa menyebut Al-Jami'ah kalau dalam bahasa Inggris? University gitu ya. University ya. Nah, itu kan luar biasa mereka. Universe gitu. Universe ya. Universe.
di tingkat pendidikan yang namanya universitas itu kira-kira yang dipikirkan itu bukan skala yang kecil, yang terbatas, tapi di perguruan tinggi itu, di universitas itu, universe ini ialah yang mereka pikirkan. Para cendekiawan yang tidak hanya memikirkan tentang dunia yang kecil ini, tapi alam semesta yang universe tadi. Itu ya. Oke, baik ya, itu yang kita sebut dengan bahwa namanya bahasa itu ada kaitannya dengan budaya, sejarah tentang sesuatu. Karena itulah belajar sebuah kata itu ya tidak cukup hanya tahu artinya saja gitu. Terasa di situ ya hubungan tadi antara al-jami'ah dengan al-jami'. Nah, kemudian kalau kita lihat demikian ya adanya. Baik, di mana mereka ini? Apakah mereka sedang jalan-jalan? Apakah mereka sedang berwisata? Atau mereka masih di rumah tadi itu? Sedang kuliah ya. Sedang kuliah. Universitas. Baik. Tuh, mana ya Bu Pak Bambang yang menginformasikan mereka sedang kuliah nih? Hadoruna bil jami'atu. Jami'ati. Iya, yang hadoruna, yang mana di nomor berapa hadoruna? Nomor dua. Nomor 2. Coba dibaca nomor 2. Hum hadoruna fi jami'atu. Iya. Jami'ati. Bagus. Coba Pak Bambang lihat judul pelajaran. Hum hadiruna. Oke, sekarang baca nomor 2. Hum hadiruna. Hum hadiru. Hadirina. Hum hadiri an hadiruna. Hum hadiruna fil jami'ati. Iya, alhamdulillah ya. Masih diberikan kesehatan pikiran, pemahaman ya, Pak. Alhamdulillah ini dengan perjuangan ya. Nah, hum hadiruna fil jami'ati. Kan ini serupa tapi tak sama ya. Ini saya ingin tulis sebuah kata nih. Ini serupa tapi tak sama. Kita mana pakai warna hitam coba. Yang atas tadi berdasarkan pelajaran kita apa bacaannya Pak Bambang? Hadiruna. Kalau yang bawah kira-kira? Hadiru. Ini yang terakhir. Terakhir mau. Ibu-ibu yang lain, kalau yang atas apa bacanya? Hadiruna. Kalau yang bawah? Hadoru. Iya. Hadoru gitu. Ya. Jadi bacanya hadoru bukan hadiru gitu. Ya hadir tuh yang ini nih. Hadir yang masuk bahasa Indonesia ya. Hadir. Ini kan naik, turun gitu ya. Naik, hadir. Kalau ini enggak. Karena tidak ada tinggi ya. Biasa saja. Ini hadir. Hadoru. Gitu. Dan tidak kita temukan dalam bahasa Arab ya. Hadoruna. Nah, enggak ada. Kalau yahduruna mungkin ya. Kalau yahduruna mungkin. Oke, baik ya. Nah, kita lanjutkan berikutnya. Nomor 2 tadi sudah hum hadiruna fil jami'ati. Oke. Sekarang kita lanjutkan ibu-ibu sekalian. Nomor 3. Nomor 3.
Ini apa ini informasinya di nomor 3? Apakah itu ya, ini para mahasiswa yang tadi ada Muhammad, ada Salim dan Said, apakah mereka yang datang duluan di kelas ataukah guru mereka yang sudah ada duluan di kelas? Guru mereka. Guru Seperti mereka. kita juga ya. Seperti kita juga. Ini sama. Jadi malu. Iya nih, jadi. Seperti kita juga ini. Kayaknya nih. Sama kita ya. Ya Bu Suryana ya. Gurunya sudah ada, baru kita datang. Mana yang menginformasikan bahwa gurunya sudah duluan hadir? Qad handara ustazuhum qabla zalika. Iya, Qabla bagus. Ya. zalika. Qabla zalika. Tapi kita bisa bilang, ya wajar lah kalau Pak Guru datang duluan. Orang dia nggak kemana-mana. Nggak kemana-mana. Jam pertama di situ, jam kedua ya kan kita nyusul. Itu ya. Ya, qabla zalika. Oke. Oke. Apa tadi? Siapa yang baca nomor 3 tadi? Ya, coba gimana Bu? Waqad hadara ustaduhum qabla dzalik. Faqala lahum hal antum musta'iduna litalaqqil muhadarati? Nah, iya bagus. Di sini tadi yang ada yang berasa kurang dikit aja nih. Ibaratnya. Ini ibarat Bu Ros lagi jadi food blogger. Jadi lagi ngevlog nih. Bagaimana Bu? Katanya itu sudah pas bumbunya. Ada rasa kurang itu dikit aja katanya. Dikit apa kurang apa? Kurang tasdid ya Pak Guru. Nah begitu dia. Jadi tinggal ditambahkan tasdid dikit. Nah, ini ibaratnya tinggal tambahkan garam dikit, jangan sampai keasinan. Tambahkan dikit aja. Coba, bagaimana? Hal antum musta'iduna litalaqqil muhadarati? Iya, musta'idun. Ya, musta'idun. Musta'idun. Ini kan pertanyaan biasa ya. Ya, pertanyaan biasa. Ini juga bukunya ini apa ya niatnya ya. Di nomor 3 musta'iddunya dalnya tidak ditambahkan tasdid. Di nomor 4 yang belakang muncul ditambah. Jadi bikin itu. Iya, ditambah gitu. Apakah ada beda dengan yang nomor 3? Iya, ya. Ini pertanyaan ya, pertanyaan standar guru sebelum pembelajaran dimulai ya, guru memeriksa, mengecek kesiapan murid-muridnya. Nah, kalau dalam bahasa Arab itu ungkapan yang bisa digunakan untuk mengetahui kesiapan murid-murid ini mahasiswa ya mengikuti pembelajaran. Apa ungkapannya? Hal antum musta'idun litalaqqil muhadarah. Ya, litalaqqil muhadarah. Dalam konteks di perguruan tinggi berarti al-muhadarah ini apa maknanya? Kuliah ya? Iya, betul. Al-muhadarah berarti perkuliahan. Perkuliahan. Nah, kalau al-muhadarah adalah gitu, al-muhadarah adalah perkuliahan, berarti nih, coba dosen yang memberikan perkuliahan itu bisa ditebak kira-kira apa jadi bahasa Arabnya? Mudaris atau itu. Iya, bagus. Itu kata lain untuk menyebut maksud yang demikian adalah al-muhadir. Oh, muhadir orangnya. Al-muhadir. Ya. Disebut dengan al-muhadir.
dari kata muhadharah. Jadi seperti saya ini kalau di Jamiah Syarif Hidayatullah Jakarta ya bisa juga disebut al-muhadir. Manil muhadir. Muhadir Siapa yang itu dalam bahasa Arab berarti maksudnya orang yang memberikan muhadarah, ya memberikan muhadarah. Oke. Tapi kalau saya ya pengalaman saya belajar dulu kenal muhadarah itu di pesantren. Maksudnya apa kalau di muhadarah? Latihan pidato dulu. Tuh, latihan pidato di malam mana? Di malam Ahad itu biasanya. Di malam Ahad itu ada kegiatan muhadarah namanya. Ya, ceramah berarti kalau di ceramah situ ya, ceramah gitu. ceramah. Latihan ceramah, berpidato. Nah, dulu 2 bahasa, saya belum 3 bahasa. Jadi pekan pertama itu bahasa Indonesia, pekan kedua ya ganjil itu bahasa Indonesia, genap tuh bahasa Arab, begitu terus selama sepekan. Dan bagus itu dampaknya, walaupun memang awalnya cuma ngafal dulu, modalnya Iya, itu ngafal. jadi public speaking. Modalnya Jadi ngafal gitu. Ya, tapi kita senang aja kan waktu itu. Saya katakan kemudian setelah saya agak ada pemahaman yang bertambah berbeda, saya bilang seumpama nih kita murid-murid kita itu diajarkan muhadharah tadi dalam pengertian ceramah tadi tidak hanya mengandalkan hafalan, wah bisa lebih bagus lagi. Ya, bisa lebih bagus lagi. Ya, yang ada sekarang karena mengandalkan hafalan sehingga yang kemudian terlihat kemampuannya dalam masyarakat untuk berceramah yang memang yang punya bakat bawaan jadinya, bukan dari hasil latihan itu. Karena latihan dulu pakai hafalan. Oke, baik. Apakah mahasiswa pesertanya itu siap mengikuti perkuliahan? Ya. Iya. Nah, Itu dari mana kita dapatkan informasi tersebut? itu nomor 4. Nomor 4. Silakan. Nahnu Nomor 4. musta'iduna. Silakan Ya, siapa yang tadi membaca saya. nomor 4? Tadi saya. Na'am. Nahnu musta'iduna ya ustazu. Iya. Na'am. Nahnu musta'iduna ya ustazu. Oke, lanjut berikutnya. Ini yang tadi saya sebut ya. Saya sebut bahwa ini bahasa Arab ini Indonesia banget. Nah, Indonesia banget. Nah, kenapa kita lihat di dalam satu kelas itu bukan hanya mahasiswa saja isinya, tapi juga ada mahasiswinya. Mana yang bermakna mahasiswi kira-kira? Nomor 5. Wa Laila wa Faridatu wa Aminatu. Mana yang bermakna mahasiswi? Si Laila, Farida, sama Aminah. Siapa mereka, Bu Sur? Tolibatun. Apa itu maksudnya? Niati. Apa maksudnya? Mahasiswi universitas. Jadi ada mahasiswi yang bukan universitas ya, Bu Sur ya? Dan mereka hadir. Wahunna hadratun fil jami'ati. Iya, baik. Mana tadi yang bermana mahasiswi, Bu? Tolibatun. Iya. Itu tunggal apa jamak? Jamak. Jamak apa namanya? Tolibatun perempuan, jamak perempuan. Ada istilah jamak perempuan.
Mu'anas. Jamak mu'anas. Jamak taksir. Jamak mu'annas doang. Mu'anas. Ada mu'anas salim, ada mu'anas. Ibu-ibu, bapak yang lain bisa digenapi namanya apa? Mu'anas salim. Salim. Iya. Sama mu'anas salim ya. Jamak mu'annas salim. Itu maknanya apa ketika kita mengatakan salim sebagai penggenap istilah? Itu mengisyaratkan ada namanya jamak mu'annas taksir. Ya, ada jamak muzakkar salim, ada jamak muzakkar taksir. Jamak mu'annas salim, jamak mu'annas taksir. Tapi diistilahkannya kemudian lebih praktis. Untuk yang taksir tidak dimunculkan muzakkar dan mu'annasnya, gitu. Ya, tidak dimunculkan muzakkar dan mu'annasnya. Kenapa? Karena dia tidak, namanya juga taksir kan, tidak ada pola bakunya, gitu. Ya, oke, silakan dibaca ulang Bu Suryana nomor 5. Wa Laila wa Faridatu wa Aminatu batun ya ati aidon wa hunna hadirat bil jamiati. Iya, bagus. Itu para mahasiswi tadi, ya, mahasiswi ciwi-ciwi cantik tadi itu lagi di mana mereka sekarang? Di universitas, di jamiat. Oh, mereka di jamiah juga diuntung. Mana pernyataan yang menyebut mereka di jamiah, mereka di universitas, mereka di kampus, berarti kalau begini ya. Una. Ini namanya Una. apa? Faridat. Yang mana, Bu Sur? Jamiati. Yang menjelaskan bahwa mereka di kampus yang mana? Mereka di kampus. Mereka. Hunna bukan mereka. Hah? Hunna mereka apa bukan? Oh ini hunna. Hunna anu anas. Ini kalibatun. Hunna mereka apa bukan? Hunna. Laki hunna mereka hunna. Hunna kan ya. Hunna mereka apa bukan? Hunna mereka. Oh, mereka. Tadi di bagian sebelumnya kata yang bermakna mereka juga kayaknya ada yang bukan hunna ya. Apa, Bu? Bukan, ini tolibatu. Di nomor sebelumnya ada kata yang bermakna mereka juga tapi bukan hunna. Kata apa ya? Ibu ingat gak? Nahnu ya. Oke, bagus. Ibu-ibu yang lain, Bu Bapak, di nomor sebelumnya yang bermakna mereka selain hunna apa? Hum. Iya. Hum lelaki. Kok hum laki-laki gimana ceritanya? Mujakar. Humnya mujakar. Jadi hum laki-laki gitu. Oke. Iya, ada hunna dan ada hum. Sama-sama bermakna mereka. Bedanya adalah penggunaannya gitu ya. Artinya sama artinya. Sama-sama bermakna mereka. Bedanya di mana? Bedanya di penggunaan.
Ya, hum digunakan untuk mudzakkar, hunna digunakan untuk muannas dalam bahasa Arab. Gitu. Jadi gitu ya. Kalau bahasa Arabnya mereka laki-laki itu bukan hum doang, hum rijal gitu. Kalau mereka laki-laki. Mereka perempuan, hunna nisa bahasa Arabnya. Nah, hum digunakan untuk mudzakkar, hunna digunakan untuk Oke, berikutnya. Tadi para mahasiswa sudah siap apa belum untuk memulai pembelajaran, mulai perkuliahan? Sudah. Sudah ya. Itu. Tuh. Dari mana kita tahu? Tadi dosennya menanyakan itu. Lalu mereka menjawab siap. Apakah ini nih yang cantik-cantik ini juga ditanya kesiapannya oleh dosen mereka? Iya. Ditanya. Mana yang bermakna nanya itu yang mana? Hal. Fasa'alahunna. Yang bermakna nanya yang mana? Oh, fasa'alahunna. Yang bermakna nanya yang mana? Hunnanya apa yang mana gitu? Sa'ala. Nah, siapa yang bertanya? Ustaz. Gurunya. Dosennya. Nah, kepada siapa? Pada mereka. Murid-murid. Pada mereka ya. Ya, itu tadi ada hunna ya. Nah, itu yang saya bilang, ini budaya di Indonesia itu di dalam kelas atau di kelas yang berbeda apa kelas yang sama nih kalau begini nih. Kelas yang sama, Guru. Karena ini ada aidonnya lah, aidon. Iya, aidon. Aidon. Jadi tanya juga. Oke. Ya. Apakah mereka juga siap? Siap. Ya. Oke, coba ya kita lihat. Nomor 7, silahkan. Siapa yang membaca? Fasa'alahunna usta'idunna. Hal kunna musta'iddatun litalaki muhadaratun. Nah, coba Pak Bambang baca nomor 3, lalu nomor 7. Ya, baca nomor 3, lalu nomor 7. Faqad hadara ustazuhum qabla zalika wa qala lahum hal antum musta'idduna litalaqi al-muhadarati. Ya, Pak Guru. Sudah? Ya. Coba temukan sebanyak mungkin perbedaan antara apa yang ada di nomor 3 dan di nomor 7. Coba. Tiga nomornya. Muhadarati. Apakah beda di nomor 3 dengan nomor 7 untuk al-muhadarati? Faqad hadaral ustaduhum qabla zalika lahum hala. Sama bagus Pak, sama Pak Guru. Jadi Bapak tidak menemukan ada perbedaan antara nomor 3 dan nomor 7? Ustadi apa asti apa ustadi mustaiddati mustaidatun. Kalau di sini ada
Ada Ada Pak Guru. perbedaan yang Bapak lihat Musta'iduna. antara nomor 3 dan nomor 7? Ya. Musta'iduna di sini musta'iddati. Datun. Tadi ya. Yang di nomor 3 menggunakan ungkapan apa, Pak? Jamak musta'idduna. Di nomor 7? Alif dan ta. Musta'iddati. Musta'iddatun. Iya. Apa bedanya antara musta'idun dengan musta'iddatun? Ini untuk mu'annas, yang di atas untuk muzakkar. Tuh. Apakah kedua-duanya sama-sama jamak? Sama-sama. Lalu apa bedanya jamak yang di nomor 3 dan jamak yang di nomor 7? Nomor 3 jamak muzakkar salim. Yang nomor 7 jamak muannas salim. Iya, bagus. Apalagi yang terlihat perbedaan antara keduanya? Hal antuna ya. Hal antuna. Ini di sini hal antum. Nah, ini. Di sini hal antum, di sini hal antumna. Di nomor 3 apa? Hal antum. Nah, di nomor 7? Hal antunna. Iya, baik. Apakah artinya beda? Sama mereka. Sama ya. Ya, lalu bedanya apa? Kalau artinya sama antara antum dengan antunna? Antum untuk untuk muzakkar. Jamak untuk muzakkar. Kalau hal antuna jamak panggilan apa untuk muannas. Iya, bagus. Jadi sudah ada 2 ya yang ketemu ya Pak ya. Yang pertama tadi musta'idun jamak muzakkar salim, di sini musta'iddat jamak muannas salim. Kemudian yang kedua antum itu domir jamak untuk muzakkar, antunna ini domir jamak untuk yang muannas. Ada lagi yang lain? Qala lahum. Nomor 3-nya ini kok lahunna. Wasalahunna. Iya, oke bagus ya. Oke, bagus ya. Silakan dibaca nomor 7 sekali lagi. Fas'ala lahunna ustazuhunna hal antunna musta'iddatun litallaki muhaddaratun. Iya, semangat nih. Ada tasdidnya. Muhaddaratu. Coba dibaca ulang. Litalaqi. Litalaki al-muhadaratun. Nah, begitu. Muhadaratu ya Pak ya? Ya, al-muhadaratu. Ada alnya. Iya. Al-muhadaratu. Jadi, dengan keyakinan penuh, cara membacanya adalah al-muhadaratu ya Pak ya? Ya, begitu. Apa pertimbangannya mengiyakan al-muhadaratu, bukan al-muhadarata, bukan al-muhadarati? Fa'il misalnya. Iya, bagus. Fa'il dari mana Pak al-muhadaratu itu? Lakiatul al-muhadaratu. Litalak dari musta'idu. Dari musta'idu. Apakah nomor 7 ya? Nomor 7 ya Pak ya, yang ini konsentrasi Bapak di nomor 7 ya. Kita ulang lagi ya. Tadi Bapak meyakini bahwa al-muhadaratu, begitulah cara membaca
kata terakhir di nomor 7. Jadi al-muhadaratu. Bukan al-muhadarata, bukan al-muhadarati. Bapak menduga bahwa itu dibaca al-muhadaratu karena dia fa'il. Nah, tinggal kita genapi itu informasinya. Ketika manakala pada saat al-muhadaratu dipahami sebagai fa'il, genapi informasinya dengan mana fi'ilnya. Ya kan gak mungkin ya, gak mungkin fa'il tanpa fi'il. Bayang nggak ibu-ibu kalau fa'il tanpa fi'il jadinya apa? Jadinya gitu. Jadinya gitu. Kenapa? Karena alifnya doang yang tuh, kebayang nggak ibu-ibu kalau tulisan fa'il? Iya. Ya kan? Fa'il. Nah, kalau tidak ada fi'ilnya berarti tidak ada fa, tidak ada ain, tidak ada lam. Jadinya apa? Gitu. Oh, sisanya aneh. Ada Pak Bambang sudah ketemu fa'il dari al-muhadaratu? Oke, baik. Boleh kita ajak teman-teman yang lain ikut berdiskusi, Pak? Boleh, Pak Guru. Nah, baik. Ibu-ibu, ya, apakah sepaham dengan Pak Bambang bahwa kata terakhir nomor 7 dibaca al-muhadaratu? Tidak. Tidak. Baik. Kalau Bu Ros, jika al-muhadaratu bukan, lalu menurut Bu Ros sebaiknya kita bacanya bagaimana? Ada roti. Roti ya? Iya. Nah, enak nih pagi-pagi roti. Apa pertimbangannya al-muhadarati, Bu Ros? Kalau ros itu sebagai mudhof ilaih. Mudhaf ilaih. Nah, kalau kita mengatakan fa'il tidak lengkap tanpa fi'il. Kalau kita mengatakan mudhaf ilaih tidak lengkap tanpa mudhaf. Mana mudhafnya, Bu Ros? Talaki. Talaki. Bagaimana cara kita menjelaskan kepada diri sendiri dan orang lain bahwa ini cocok ini cocok menjadi mudhof dan mudhof ilaih, bahwa talaqti adalah mudhof, al-muhadarati adalah mudhof ilaih. Bagaimana cara yang mungkin mudah untuk diingat atau dipahami? Kalau al-muhadarati itu pakai alif lam, pakai al. Pakai al. Terus yang talakinya tidak pakai al. Iya, oke, bagus. Pak Bambang, apakah menyimak? Biasanya kalau modality kan biasanya pakai jar majrur Pak Guru. Ada fi atau apa? Iya, baik. Kalau mudhaf dan mudhaf ilaih, Pak Bambang ingat? Iya Pak Guru ada. Ya, mudhaf ilaih memang bagaimana kalau mudhaf dan mudhaf ilaih yang Pak Bambang ingat? Di ujungnya dibaca kasroh Pak Guru. Berarti oke dong ya, kalau begitu ya, al-muhadarati oke ya? Iya. Al-muhadarati juga oke ya? Talaki. Belum lihat rumusnya Bu Guru. Lupa rumusnya Bu Guru. Coba Bu Nuri, Bu Suryana, Bu Ros, di pelajaran berapa kita membahas tentang mudhof dan mudhof ilaih? Iya, oke ya, bahwa tadi itu adalah mudhof dan mudhof ilaih. Nah, begini Pak Bambang, nanti ke ibu-ibu yang lain juga akan ikut serta ya.
Al-muhadarati itu istilah yang cocok kalau al-muhadarati itu marfu, mansub, apa majrur? Majrur. 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 Mana Pak Bambang? Al-muhadarati istilah yang cocoknya itu marfu, mansub, apa majrur? Majrur Pak Guru. Majrur. Kalau al-muhadaratu marfu, mansub, apa majrur? Marfu. Marfu. Nah, begini nih kira-kira pertanyaannya. Pertanyaan untuk pendalaman kita. Di nomor 7, kalau tadi kan al-muhadarah tidak cocok ya, marfu ya, dengan penjelasan seperti yang kita hasil diskusi kita. Apakah di nomor 7 ada kata yang pas disebut marfu? Kalau al-muhadarah kan tidak pas ya. Al-muhadarah tidak pas, tidak cocok marfu, cocoknya majrur karena dia mudhof ilaih. Di nomor 7 yang cocok marfu ada apa? Musta'iddatun. Oh iya, bagus. Artinya satu saja kah? Ustazu. Iya, oke, bagus. Jadi ada 2 ya. 2 ya Pak Bambang ya. Iya betul. Baik. Nah, sekarang kita lanjut. Musta'iddatun marfu. Posisinya apa dia? Sehingga dia marfu. Aduh. Ustadu. Marfu tuh. Antum mustadu. Apalagi Pak Guru. Baik. Ibu-ibu apa? Khobar. Khobar. Apa? Khobar. Khobar. Iya, bagus. Nah, kalau tadi kan fa'il tidak lengkap tanpa fi'il. Mudhof ilaih tidak lengkap tanpa mudhof. Kalau khobar tidak lengkap tanpa Mubtada. mubtada. Musta'iddatun diduga sebagai khobar, lalu mana mubtadanya? Antunna. Antunna. Oke, bagus. Bisa diikuti Pak Bambang? Ya betul. Oke, bagus. Pak Bambang mau ikut kemana, Pak? Soalnya Bu Ros belum ngajakin ini soalnya. Belum. Minggu besok yuk Pak. Mau ikut Pak. Belum ngajakin. Oke, bagus. Yang berikutnya tadi yang marfu juga adalah ustazu ya Pak? Ya bisa. Apa posisinya di dalam kalimat? Fa'il ya. Sebagai apa Pak? Fa'il maksud. Iya, bagus. Seperti tadi ya. Fa'il tak lengkap tanpa fi'il. Mudhof ilaih tak lengkap tanpa mudhof. Khobar tak lengkap tanpa mubtada. Ustadu diduga fa'il. Mana fi'ilnya? Ada ya. Nah, ini nih provokasi ini lama-lama nempel juga tuh Pak Bambang. Iya benar. Pak Saya Bambang bilang jadi lama-lama kenapa? Ya namanya kita orang-orang penyabar kan. Namanya orang sabar tuh nggak ingin buru-buru. Pak Guru, saya itu bukannya nggak pintar, bukan saya nggak ngerti Pak Guru, tapi saya itu sabar, nggak ingin buru-buru aja gitu. Ya nggak apa-apa kita jadinya. Jadi kalau lama aja yang penting istiqomah Pak. Ada ustazu fa'il, mana fi'ilnya? Fi'ilnya Pak. Fasa'alahum. Iya, bagus. Apa Pak? Fasa'ala. Bagus. Dalam pemahaman Pak Bambang, fasa'ala itu satu kata apa lebih? Satu lagi yang ada telur. Satu lagi ada telur. Habis itu udah. Nanti dikasih martabak ya, martabak.
Dua Bang Guru. Sa'ala Iya, sama fa ya. kalau dua mana yang diniatkan? Kata pertama apa kata kedua sebagai fiil? Keduanya sa'al. Yang mana yang kedua berarti? Sa'a ya. Sa'a. Sa'ala, gitu ya? Ya. Iya, oke, Sa'ala ya, sa'ala. mantap. Oke, bagus itu udah betul lah. Oke ya. Jadi sa'ala fi'il, ustadzu fa'il. Antuna mubtada, musta'idatun khobar. Talaki mudhof, al-muhadharah, mudhof ilaih. Nah, gitu ya, Pak ya. Ya Bang Guru. Ya, nanti kita tinggal ngikutin tren saja ya, begitu tuh. Walaupun nggak kelihatan ya, walaupun nggak kelihatan tulisannya mubtada dan sebagainya, kan kita Pak Bambang terutama sudah terlatih. Terlatih apa Pak Guru? Kan ciri orang beriman begitu, percaya kepada yang goib. No, nggak kelihatan itu tulisannya fa'il, tapi Bapak bisa memahami itu. Ini berkat latihan iman, percaya kepada yang goib. Goib. Iya. Baik, nomor 8 siapa? Terus, Mm-mm. na'am, nahnu musta'iddatun. Iya. Nomor 8 kalau dibandingkan dengan ya nomor 4. Mm-mm. Apa yang terlihat berbeda? Beda dalam penggunaan jamaknya, Pak Guru. Iya, penggunaan jamaknya. Di nomor 4 apa jamak yang digunakan? Jamak muzakkar salim. Kalau nomor 8? Jamak muannas salim. Iya, oke, bagus. Nomor 9, siapa berikutnya? Saya fa'alqal mudarrisul muhadarata alaihim. Iya, bagus. Tuh. Nih, tadi ya, nomor 7, al-muhadarati. Kata Bu Ros roti. Di nomor 9 rata ini. Tadi roti Roti sekarang. Jadi tadi berubah-ubah ya. Yang pertama ratu, kemudian rata, kemudian roti. Kan bisa berbeda-beda. Ini bahasa unik ya. Iya, Bahasa ini mantap. unik. Al-muhadaratu ratu. Al-muhadarata rata. Al-muhadarati roti. Tuh, baik. Ini al-muhadarata ya. Apa pertimbangannya Bu Nuri? Dia maf'ul bih ya. Maf'ul bih, bagus. Maf'ul bih dari fiil yang mana? Alqa. Alqa. Nah, kalau alqa fiil, al-muhadarata maf'ul bih, lalu fa'ilnya mana dari alqa? Al-mudarrisu. Iya, oke, bagus. Pak Bambang, ada pertanyaan di situ? Bisa diikuti pemahaman tadi? Maksudnya ini maf'ul bih begitu ya. Yang mudah letak. Apa Pak? Maf'ul bih yang mudah Iya. al-muhadir tak. Iya. Ini nomor 9. Maknanya terpahami Pak Bambang? Apa? Guru mulai kuliah ya. Guru mulai kuliah. Yang bermakna mulai yang mana? Alqa ya, alqa. Kalau ibu-ibu yang lain, apa makna alqa yang terpahami di situ sesuai dengan konteksnya? Menemui. Itu. Iya, kalau Bu Nuri? Ya maksudnya dia apa sih? Mulai memberikan ya, memberikan kuliah ya. Iya, memberikan ya. Untuk kita bahasa Indonesia kita
bagus ya, baik ya, memberikan kuliah, beri gitu ya, memberi saya, menyampaikan sebenarnya sih menyampaikan, artinya menyampaikan, iya. sebenarnya kan Menyampaikan, ya, dosen, Pak dosen, gitu ya, berarti di sini menyampaikan perkuliahan, atau tadi ya, Pak dosen memberikan perkuliahan. Nah, jadi memahami makna semacam itu bantu kita untuk memahami lebih lanjut fa'il dan maf'ul bih. Siapa yang memberikan, ya, memberikan perkuliahan, Pak Bambang? Mudarrisu. Itu kan kalau dalam bahasa Indonesia sebagai subjek pelaku ya. Oke, baik. Nomor 10. Pak Guru, apa? bisa tanya dulu Pak Guru. Bisa nanya nggak Guru? Iya, silakan Bapak. Ini sama nggak nih? Kan nomor 3 ada lital laki sama alko. Alko ada nggak? Ada samanya nggak Pak Guru? Talaki sama alko. Iya, baik. Ada hubungannya. Ada hubungannya. Kalau apa? Soal pasangannya apa biasanya, Pak? Jawab ya. Jawaban. Kalau kiri pasangannya? Kanan. Kalau guru? Murid ya. Kalau sumbu? Nah, itu sumbu apa? Sumbu api ya? Sumbu api. Oh, pusat ya. Itu bahasa Jawa itu apa tuh Bu Nuri? Sumbu ketemu tutupnya gitu. Apa Pak Bambang? Tahu nggak? Botol ya, botol ketemu tutup. Botol ketemu tutup, bukan sumbu ya. Saya yang keliru. Oke. Ada hubungannya. Kalau memberi apa pasangannya? Oh, memberi menerima ya. Iya. Yang memberi siapa kalau dalam konteks ini? Ini gurunya ya. Lalu yang menerima siapa? Oh, muridnya ya. Nah, gitu. Jadi, nah itulah ini al-mudarisnya alqa. Kemudian tadi itu yang musta'idun. Ya, siapa yang musta'idun itu para mahasiswa. Para mahasiswa talaqi. Ya Pak Guru. Makasih Pak Guru. Itu sama kalau orang belajar ngaji kan talaqi. Iya, gitu. Murid sama gurunya. Itu ya, talaqi. Alko. Inilah ya, yang ini kata ini talaki dengan alko ini itu yang hadir dalam bentuk yang populer itu al-liqa. Liqa, iya liqa. Itu biasanya PKS Pak Guru kalau lagi pengajiannya liqa. Ya. Gitu ya, liqa, ilal liqa, Liko, alko, yulki, talakko, ya talakko, talakti. Tuh, kalau nonton Cinta Bertasbih Bu Ros itu ada tuh, saya mau talaki dengan Syekh. Itu ada tuh dialognya. Dialognya. Talakti. Baik, kita lanjutkan ya, Ibu Bapak sekalian. Nomor 10. Ini siapa tadi? Bu Suryana. Silakan. Mana nih penampakan Bu Suryana? Al-Mudarisu. Al-Mudarisu. Suara Nabilah itu kedengeran. Amama tolabatu wa tolibat wa tolibatu jalisuna wahunna wahunna jalisa wahunna jalisati alal
Ilal karosi. Iya, Ada. baik. Terima kasih nih Bu Suryana, ini semangat luar biasa. Ini kelihatannya sambil menjalani ujian hidup nih. Lagi jalan-jalan sambil jalan. Silakan siapa? Pak Bambang, Bu Nuri, Bu Ros, siapa yang akan mengambil alih nomor 10? Oh iya saya ada tadi saya yang itu kan enggak Iya, belum silakan saya Bu ya. Nuri. Al mudarrisu waqifun amama talabati wa talibatu amama talibati wa talibati hum jalisuna wa hunna jalisatun alal karosi. Iya, bagus ya. Itu kata terakhir di nomor 10 apa, Bu? Karosi. Mm-mm. Huruf terakhirnya apa itu kira-kira? Oh iya ya, jadi karosi. Ya alal karosi. Apa itu ada siyinya, karosinya apa ilmunya? Itu karena majrur ya. Majrur apa faktornya? Dia mudhaf ilaih atau karena Bukan. didahului oleh harfu jar? Harfu jar Allah. Iya. Selain al-karosi yang majrur lagi di nomor 10 apa? Tolabati. Amamat Apa tolabati. pertimbangannya? Itu mazruf ya depan setelah itu. Iya, Huruf zorf. mazrub itu Zorf. seperti mudhaf ilahi. Iya. Iya. Oke, baik. Maknanya nomor 10 terpahami, Pak Bambang, Bu Ros, Bu Nuri, Bu Suryana? Iya. Iya, Pak Guru. Oke, baik. Nah, kita lanjut berikutnya. Nomor 11, silakan. Qala mudarrisu ba'da intihai al-muhadarati antum roji'una ila buyutikum wa antunna roji'atun ila buyutikunna. Iya, baik. Di nomor 11 ini apa ada kata ungkapan yang belum Pak Bambang pahami? Udah Pak Guru? Ada? Tidak ya? Ya. Baik. Oke, coba dibaca ulang, Pak. Qala mudarrisu. Baik. Itu terlihat di potongan kedua ada alif lamnya, tidak? Oh ya ada. Qala al-mudarrisu. Bagus. Apa pertimbangannya al-mudarrisu bukan yang lain? Bukan al-mudarrisa, bukan al-mudarrisi gitu. Al-mudarrisu. Fa'il Pak Guru ya? Iya, bagus. Berikutnya apa? Terus? Baca Pak Guru. Iya, baca. Ba'da intihai al-muhadaratin. Oke, bagus. Sampai di situ dulu. Ini. Intihai apa yang Pak Bambang pahami itu? Intihai bukan intihaa, bukan intihau. Ada ba'da ya, ba'da intihai. Iya, bagus. Oke, kita lanjut berikutnya. Al-muhadarati, kembali lagi nih al-muhadarati. Bukan al-muhadaratu, bukan al-muhadarata. Apa yang Bapak pahami sehingga al-muhadarah di sini majrur? Mudhaf ilaih Pak Guru. Iya, bagus. Berikutnya apa? Roji'un. Roji'una. Roji'una. Ini apa yang terpahami di sini? Sebagai apa dia roji'un? Antum roji'una.
Roji'una, antum kembali ya, pulang. Apa ya? Antum roji'una. Antum roji'una. Ini roji'un ini posisinya dalam kalimat kira-kira apa? Mal'uf bih ya? Iya, bagus. Maf'ul bih dari fi'il yang mana? Udah. Fi'il mana ya? Istihak muhadaratin. Bagus. Muhadarat itu fi'il apa, Pak? Muhadaratin. Kuliah, berkuliah ya. Itu fi'il apa itu? Apa madin, apa mudhari, apa amar, apa maklum, apa majhul, apa apalah gitu ya. Bapak kenali terkait dengan fi'il. Maf'ul dong saya. Ah? Maf'ul. Kita ulang lagi ya. Tadi Bapak menduga roji'un ini sebagai maf'ul bih. Lalu kita lanjutkan, kita dalami informasi tersebut dengan menanyakan kalau ini diduga maf'ul bih, lalu dia maf'ul bih dari fi'il yang mana? Kata Bapak dari fi'il al-muhadarah. Itu kemudian kita dalami lagi itu informasi tersebut, al-muhadarah itu fi'il apa gitu. Ini isim Pak Guru. Nah, kalau dia isim berarti bukan fi'il. Kalau dia bukan fi'il berarti tidak akan tidak akan berpengaruh pada, tidak akan berdampak pada, atau tidak akan punya maf'ul bih kalau dia itu isim gitu. Maka boleh dilihat lagi roji'un di situ sebagai apa kira-kira? Roji'un. Ibu-ibu yang lain apa? Khobar. Iya, bagus. Itu khobar. Mana mubtada'nya? Antum. Iya, bagus. Nggak jauh-jauh itu, Pak. Deket-deketan. Iya, deket-deketan itu. Fi'il, fa'il, mubtada, khobar. Itu mudhof ilaih, jar, majrur, zorob, mazrub. Itu dekat-dekatan. Baik, yang terakhir. Silakan, apa Bu Ros masih ada bersama kita? Ros. Ada Bu Guru. Silakan, udah berubah sekarang, kacamatanya udah istirahat. Kayaknya Bu Ros lebih kuat staminanya dibandingkan kacamata. 12 ya. At-thalabatu sam'an wa ta'atan. Ya Ustadz. Lakin buyutuna ba'idatun. At-talibatu amma manaziluna wa qaribatun ya Ustadz. Iya, bagus. Coba kita lihat ya. Kalau kita lihat nomor 12, ba'idatun, apa di sini maknanya? Jauh. Kalau qaribatun? Dekat. Kalau jauh dekat gimana jadinya? Jauh dekat 3.000. Jauh dekat sama saja Pak Guru. Dulu saya apa itu? Wan Wisata, bukan Wisata. Bima kan ada Kuantas Bima dulu, jauh dekat 400 waktu saya pertama ke Jakarta. Ciputat. Ciputat, Tanah Abang Ciputat. Ciputat Kampung Rambutan itu disebut dengan 1 juta umat. Selama masih muat terus dipadatin. Sampai saya bilang ya Allah, kapalah akan berubah menjadi lebih baik. Ya alhamdulillah, saya merasa nikmat itu akhir-akhir ini, terutama waktu Pak Anies tuh jadi gubernur, udah berubah berasanya. Nah, coba Bu Ros itu ba'idatun muzakkar apa muannas? Ba'idatun muannas. Apa pertimbangannya muannas bukan muzakkar ba'idun?
ada pertimbangannya. Karena itu ada jamak Yang mana? buyut. Iya, Buyut. bagus. Buyut itu jamak apa? Jamak taksir. Jamak taksir. Ya, jamak taksir. Itu tunggalnya apa? Baitun. Baitun muzakkar apa muannas? Baitun muzakkar. Nah, lalu buyut? Buyut itu jamak taksir. Iya, muzakkar apa muannas dia? Muzakkar. Iya, kalau muzakkar berarti nggak boleh ba'idatun dong. Tapi dia itu di apa namanya Iya, jamak apa namanya ya? jamak gairu akil, Pak Guru. Iya, bagus. Jamak taksir gair akil dianggap gimana? Muannas, dianggap Iya, muannas. dianggap mufrad muannas. Mufrad muannas. Dari mana kita pahami demikian? Karena dia buyut itu walaupun dia jamak, karena li ghair akil, maka status hak kepemilikannya, dia dianggap mu'annas dan mufrad. Dianggap mu'annas walaupun awalnya mudzakkar kan bait itu. Nah, dianggap mu'annas karena itu ba'idatun. Dianggap mufrad karena itu ba'idatun, bukan ba'idatun. Gitu. Kalau qoribatun itu kaitannya dengan kata yang mana? Qoriba dengan yang itu dari atolibatu. Iya, bagus. Kalau atolibatu itu mudzakkar apa muannas? Muannas. Itu akil apa gair akil? Akil. Kalau dia akil, apakah dianggap mufrad sehingga qoribatun bukan qoribatun? Kalau akil dianggap mana? Kalau akil apakah dia dianggap mufrad? Jamak muannas salimnya. Enggak, muannas. Enggak. Berarti bukan tolibatun dong kalau begitu ya. Kembalinya. Iya, jadi qoribatun itu berarti bukan kaitannya dengan at-tolibatu. Kalau ba'idatun itu tadi kaitannya dengan buyut. Coba ibu bapak yang lain, qoribatun kaitannya dengan yang mana? Manazil. Manazil. Ya, jadi manazil itu ya case-nya itu serupa dengan buyut. Buyut adalah jamak dari bait. Manazil adalah jamak dari manzilun. Iya, manzil menjadi manazil, jamak taksir, ghair akil dianggap mufrad mu'annas. Mufrad mu'annas. Iya, baik. Alhamdulillah demikian. Tuntas sudah. Terima kasih ibu-ibu, bapak sekalian ini bincang-bincang ilmu kita semakin menarik dan semakin inspiratif. Ini walaupun Bu Sur sudah meninggalkan kita tidak apa-apa. Mudah-mudahan dia bahagia dan kita juga selalu bahagia. Kita cukupkan dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Pak Bambang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bu Nuri, terima kasih Bu Ros. Mohon maaf untuk khilaf dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya.